tanggal 2 September, hari ke-246. Bacaan Hosea pasal 4 sampai pasal 6. Dosa nasional Israel. Garis besar. Karena pengalamannya yang menyakitkan, Hosea mampu mengidentifikasi duka cita Allah atas dosa Israel. Kasih setia Hosea untuk Gomer menggambarkan kasih Allah yang tak pernah habis untuk umatnya. Tetapi umat Israel yang berada di bawah dosa menolak untuk menanggapi permohonan Tuhan yang penuh kasih. Bangsa Israel berdiri dengan bersalah dan tak berdaya di hadapan tuduhan Tuhan. Begitu juga sekarang saat Tuhan mau menyembuhkan dan menebus mereka. Mereka dalam kesombongan dan penyembahan berhala menolak untuk bertobat. Renungan harian. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan 5 hal apa saja yang Anda ketahui. Apakah tingkat pengetahuan Anda sama dalam kelima hal tersebut? Mungkin Anda berkata, saya tahu dengan pasti bahwa nama saya adalah... Itulah pengetahuan yang berasal dari pengalaman langsung. Tetapi apakah itu jenis pengetahuan yang sama seperti dalam pernyataan, saya tahu dunia itu bulat? Apa artinya mengatakan, saya mengenal Tuhan? Kematian dan kehancuran menimpa bangsa Israel. Mengapa? Firman Tuhan sendiri mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea pasal 4 ayat 6. Bagi sebuah bangsa yang didirikan oleh Tuhan dan dibangun di atas prinsip-prinsip ilahi, tampaknya merupakan suatu hal yang luar biasa untuk berpikir bahwa tidak ada pengenalan tentang Tuhan. Namun masalahnya bukan kurangnya fakta tentang Tuhan. Masalahnya adalah kurangnya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Mungkinkah pernyataan mengejutkan dari Hosea pasal 4 ayat 6 juga berlaku untuk Anda? Dasar-dasar kehidupan yang saleh dan banyaknya Anda mengikuti ibadah di gereja tidak menjamin pengenalan yang benar akan Tuhan. Ingat, jika pengetahuan akan Tuhan adalah suatu hal yang umum bagi lingkungan Anda, hal yang harus Anda perhatikan adalah bagaimana pengalaman hidup Anda sendiri dengan Tuhan. Pengetahuan akan Allah menghasilkan kasih akan Allah. Pendalaman. 10 hukum Allah tercabik. Hosea pasal 4 ayat 1 sampai Hosea pasal 6 ayat 11. Pasal 4 sampai pasal 6 menunjukkan bagaimana bangsa Israel telah melanggar seluruh 10 hukum Allah. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Dapatkah Anda menemukan setidaknya satu pernyataan yang terkait dalam setiap hukum Allah yang rusak tersebut? Tidak ada berita adalah berita baru. Hosea pasal 4 ayat 1 sampai 19. Bandingkan berita utama dalam koran hari ini dengan pernyataan yang ada pada pasal 4. Kesamaan di antara kedua berita dan pernyataan ini akan menunjukkan bahwa sepintar-pintarnya manusia, kita masih terjebak dalam dosa lama yang sama. Panggilan Hosea untuk pertobatan tetap sama, baik hari ini maupun saat Hosea menyampaikannya 27 abad yang lalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hosea pasal 4. Menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah.
Sebab itu negeri ini akan berkabung, dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu, dan janganlah ada orang menegur. Sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku, dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Sebab roh bersinahan menyesatkan mereka, dan mereka bersinah meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung, dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar, dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan bersinah, dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu, sekalipun mereka bersinah, atau menantu-menantumu perempuan, sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal, dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jika engkau ini bersinah, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk. Mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyhuran mereka. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Hosea pasal 5. Ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa, dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor, dan lobang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah bersinah, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh bersinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Israel mencari pertolongan di mana-mana, tetapi sia-sia. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen. Gemetarlah, hai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel, aku memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan, mengikuti kesia-siaan. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim, dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya, dan Yehuda melihat bisulnya,
Maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Hosea pasal 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada korban-korban bakaran. Efraim tidak mau bertobat. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh, mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal, dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian, apabila aku memulihkan keadaan umatku.